supaya setiap anak bisa mengarah ke sana. Kemudian untuk lembar belajar saya akan berikan per hari ketika saya masuk dalam pembelajaran untuk meminimalisir ketidaktahuan anak dalam materi yang saya sampaikan. Kegiatan pembelajaran, bagaimana cara Anda memulai pembelajaran? Biasanya pembelajaran saya mulai dengan salam, kemudian mengajak mereka untuk lebih semangat lagi dengan cara warming up mungkin, kemudian berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Bagaimana cara Anda melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan indikator atau tujuan siswa? Pertama, pembelajaran akan saya lakukan sesuai dengan buku yang memang dipilih anak-anak. Yang kedua, saya akan membuat dengan RPP atau lesson plan untuk menjadi panduan saya benar-benar sehingga anak-anak akan lebih memahami karena saya menjelaskannya tidak melebar kemana-mana. Bagaimana cara Anda menggunakan alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan siswa? Untuk alat bantu sendiri yang saya gunakan adalah alat bantu sederhana di mana yang bisa saya dapatkan di sekitar saya, seperti siswa ujian, lembar kerja, buku modul, kemudian alat-alat sederhana yang ada di lingkungan. Bagaimana cara Anda melaksanakan pembelajaran secara individual, kelompok, atau klasikal? Untuk individual sendiri, saya akan adakan pembelajaran dan melakukan pembimbingan jika ada anak yang merasa kesulitan di materi yang saya sampaikan. Untuk yang kelompok, biasanya saya bentuk dalam kelompok, di mana dalam satu kelompok itu akan ada ketua dan membersnya. Kemudian saya akan melakukan bimbingan secara berkelompok. Apakah Anda sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Ya, karena semua materi sudah saya lakukan dalam RPT yang saya gunakan sebagai media pembelajaran utama. Karena ini adalah kompas saya untuk menjalankan pembelajaran dengan kelas. Bagaimana cara Anda mengelola waktu pembelajaran secara efisien? Kembali lagi, waktu akan efisien ketika waktu yang saya gunakan sesuai dengan waktu yang saya terapkan di RPT yang saya gunakan di hari ini. Bagaimana cara Anda mengakhiri atau menutup kegiatan pembelajaran? Untuk mengurangi atau untuk meyakinkan saya bahwa biasanya pembelajaran saya refleksi pembelajaran di hari itu ketika anak-anak bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik, artinya pembelajaran yang saya lakukan di hari itu berhasil. Bagaimana cara Anda petunjuk dan penjelasan berkaitan dengan isi pembelajaran. Biasanya petunjuk yang saya berikan itu sebuah arti dalam kosakata, karena sejauh saya belajar bahasa Inggris, anak-anak itu merasa kesulitan dengan kosakata-kosakata itu. Jadi kemudian akan saya berikan petunjuk bahwa kosakata yang terkait dengan materi saya akan berikan kosakata yang sesuai dengan kemudian saya jelaskan lagi bagaimana cara rumusnya, cara membuat plan dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara Anda menangani pertanyaan Untuk pertanyaan siswa, biasanya saya memilah karena tidak sedikit anak-anak itu yang bertanya di luar dari materi. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjawab pertanyaan anak yang memang sesuai dengan pembelajaran. Jadi ketika respon siswa dan pertanyaan itu yang akan saya lakukan dengan cara memilah pertanyaan yang diajarkan. Bagaimana cara Anda menggunakan lisan, tulisan, isyarat, dan gerakan? Untuk lisan, isyarat, dan gerakan badan itu biasanya saya ambil dari mereka mempresentasikan hasil belajar. Sedangkan untuk tulisan biasanya saya lihat dari typing hasil kerja
berikan mereka lembar kerja. Kemudian yang kedua, saya berikan mereka ringkasan materi untuk materi hari ini. Dan yang terakhir, saya akan merefleksi hasil pembelajaran di akhir kegiatan. Bagaimana cara Anda menunjukkan sikap ramah, luas, terbuka, penuh perhatian, dan sabar kepada siswa? Saya akan welcome untuk setiap siswa yang mendapatkan kesulitan di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Luas yang saya digunakan di sini, sikap saya tetap menghormati norma-norma yang ada dengan membedakan antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana cara bertemu saya kepada mereka dan bagaimana cara perhatian saya kepada mereka. Bagaimana cara Anda menunjukkan kejayaan dalam melaksanakan pembelajaran? Bahasa Inggris adalah materi my materi. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran, biasanya saya belajar terlebih dahulu untuk menempatkan saya ketika menyampaikan sesuatu materi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, saya akan merancang materi dalam bentuk RPP. Yang ketiga, saya akan meresum materi tersebut dalam bentuk lembaran yang akan saya berikan kepada siswa. Dan yang terakhir, saya akan membuatkan lembar kerja siswa untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang materi yang saya sampaikan. Bagaimana cara Anda membantu siswa menyadari kewajiban dan kekurangan? Ketika ada materi di mana sebagian siswa mampu dan sebagian siswa tidak mampu, untuk siswa yang belum mampu, saya akan memotivasi mereka membangunkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka itu mampu, hanya kurang belajar. Untuk yang sudah mampu, saya akan jelaskan kepada mereka, memberikan pujian kepada mereka, apresiasinya dengan cara menyadarkan bahwa kamu itu sebenarnya sangat punya kelebihan. Bagaimana cara Anda membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri? Biasanya saya tidak pernah marah kepada siswa. Saya dengar, saya puji terlebih dahulu. Setelah itu baru saya arahkan untuk menjadi yang lebih baik. Siswa tidak merasa jauh terhadap perkembangan mereka. Bagaimana cara Anda mendemonstrasikan penguasaan materi bahasa Inggris? Materi bahasa Inggris dengan materi yang sulit dengan alasan tersebut, maka saya sebagai seorang guru itu harus menguasai materi tersebut. Setelah menguasai materi tersebut, saya akan mencari cara jalan tersingkat, terbaik dan termudah bagi anak-anak, sehingga mereka tidak berat untuk menerima materi yang saya sampaikan. Bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan bernalar? Untuk kemampuan berkomunikasi, biasanya anak saya ajak untuk berbicara bahasa Inggris, latihan untuk berbicara bahasa Inggris, untuk praktek berbagai aktivitas, menghafal banyak kosakata, ekspresi dan lain-lain. Nah, untuk penalaran sendiri itu saya lakukan kepada mereka untuk membuat soal cerita atau metode seperti materi yang saya sampaikan terakhir ini, making outline, dengan adanya perintah atau tugas saya ke mereka untuk membuat rencana, maka mereka akan berimajinasi mau kemana saya dan apa yang akan saya lakukan. Apakah Anda memberikan pelatihan keterampilan berbahasa kepada siswa? Iya. Tidak secara langsung saya ucapkan ke siswa bahwa kita latihan berbicara dan tidak, tapi untuk menyapa teman, kemudian untuk mengucapkan sesuatu, itu sebenarnya mereka sudah saya latih untuk bahasa Inggris. Apakah Anda peka terhadap kesalahan penggunaan istilah teknis dan struktur kalimat? Ya, karena saya memahami struktural kalimat dalam berbagai bahasa Inggris. Apakah Anda bagaimana cara Anda memupuk kegemaran membaca? Ini saya lakukan ketika di materi reading. Jadi salah satu materi bahasa Inggris reading, maka saya akan minta siswa untuk membaca.
biasanya siswa tidak akan tertarik untuk membaca sebelum paham. Setelah mereka membaca, saya akan membantu mereka untuk menerjemahkan. Nah, mereka akan sangat tertarik ketika yang dibaca adalah soal cerita, legenda, dan Bagaimana cara Anda melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran? selama proses pembelajaran, penilaian saya lakukan kepada siswa dengan cara melihat keseriusan siswa ketika mengikuti pembelajaran saya. Kemudian bagaimana respon siswa ketika menerima materi dari saya. Terus terakhir itu bagaimana antusias siswa untuk maju, mempresentasikan, mengisi ataupun menjawab pertanyaan saya. Bagaimana cara Anda melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran? Akhir pembelajaran saya lakukan dengan writing dan speaking biasanya. Jadi untuk writing sendiri, contohnya pada lesson yang terakhir, writing akan saya lihat bagaimana struktur game mengepenuhi bahasa yang mereka lakukan dalam making plan. Kemudian speakingnya akan saya lakukan dengan cara mereka untuk mempresentasikan apa masa yang akan datang atau next time dan digabungkan dengan